Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pada hari ini saya mau share mengenai Promised Land, saudara. Saudara tahu bahwa pelayanan kita namanya Promised Land Ministry. Apa yang akan kita alami waktu kita ada di tanah perjanjian? Saudara tahu di Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10, Tuhan bicara kepada orang Israel. Dikatakan, maka apabila Tuhan Allahmu telah, waktu dulu mereka belum, telah katanya, membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah katanya. Jadi saudara diberkati Tuhan, saudara sudah di tanah perjanjian itu, sudah sumpah Tuhan itu. Saudara kaya itu sudah hasil sumpah Tuhan. Saudara sembuh pun, sumpah Tuhan juga. Saudara mengalami sukacita, damai sejahtera itu karena sumpah Tuhan. Amin. Sehingga dikatakan yang dijanjikannya dengan sumpah. Sehingga saya mengerti di Roma pasal 4 dikatakan, walaupun tidak ada dasar Abraham untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dan di kitab Ibrani dikatakan bahwa Tuhan sudah bersumpah mengenai Abraham, bahwa aku akan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Dan sumpah yang sama itu untuk kita semua. Amin. Sehingga saudara, apa yang terjadi waktu kita hidup di tanah perjanjian itu? Di sini dikatakan, kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu. Baru saya ngerti di Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan? Itu artinya saudara mengaruniakan. Diberikan cuma-cuma. Apa yang diberikan cuma-cuma kata Rasul Paulus di situ? Segala sesuatu. Wow. Amin. Jadi sebenarnya saudara pikir saudara butuh kesembuhan, saudara sudah terima kesembuhan itu. Saudara pikir saudara butuh kekayaan, saudara sebenarnya sudah terima kekayaan itu. Karena saudara sekarang hidup di tanah perjanjian. Dulu di perjanjian lama, tanah perjanjian itu bicara lokasi, saudara. Sekarang setelah kita terima Yesus, bisa di mana saja. Kita sudah mengalami tanah perjanjian itu bersama dengan Yesus. Sehingga Yesus pernah berkata, datanglah semua yang letih lesu, aku akan memberikan, bahasa Inggrisnya, rest kepadamu. Amin. Sehingga di kitab Ibrani dikatakan, mereka juga mendengar kabar kesukaan yang sama, tapi mereka nggak sampai ke tempat rest itu. Saudara dan saya sudah ada di tempat rest itu. Sudah ada di dalam tanah perjanjian itu. Amin. Sehingga dikatakan, apa yang terjadi waktu itu? Untuk memberikannya kepadamu katanya, kota-kota yang besar dan baik. Kita tinggal di Batam. Batam sekarang jadi kota besar. Dulu belum. Hutan puluhan tahun yang lalu. Bahkan kami yang di Rochdale dulu ini disebut rumah hantu. Karena nggak ada yang mau tinggal di sini. Kehadiran Tuhan membuat semua berubah. Kota-kota besar. Tidak hanya besar, Alkitab katakan. Baik. Yang tidak kau dirikan. Kita yang tinggal di Batam hari ini, semua jemaat kita. Nggak ada yang dirikan kota ini kok. Orang lain yang dirikan, kita nikmati tanah perjanjian itu di sini. Melimpah-limpah, saudara. Amin. Kemudian apa? Tidak hanya kota yang besar. Rumah-rumah. Saudara tahu Yesus pernah bicara kepada muridnya. Kalau karena aku dan Injil, engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, dan semua saudaramu, ladangmu katanya. Pada saat ini juga Yesus ngomong. Itu upah mengikut Yesus. Aku akan memberikan kepadamu, apa katanya, 100 kali lipat. Apa katanya 100 kali lipat? Rumah, saudara, semua di situ dibahas oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan bawa kita ke tanah perjanjian itu. Amin. Dan kita sudah di situ. Penuh katanya, tidak hanya rumah-rumah kosong. Oh, haleluya. Dikatakan penuh. Berisi berbagai-bagai barang baik, nggak dibilang barang bekas atau barang tak baik. Semua berisi barang baik yang tidak kau isi. Wah, saudara di tanah perjanjian, makanya di Roma pasal yang ke
Roma 5 ayat 17. Yaitu apa? Yang telah katanya, yaitu kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, hidup dan berkuasa. Amin. Jadi artinya apa? Yang tidak kau isi. Jadi kerjaan saudara sekarang adalah terima yang memang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian apa lagi? Sumur-sumur yang tidak kau gali. Dulu saudara, di padang gurun itu lebih berharga sumur-sumur atau lebih berharga air daripada emas. Semua yang tinggal di padang gurun membutuhkan air. Dan Tuhan sediakan. Dibilang sumur-sumur yang tidak kau gali. Sumber-sumber keuangan yang tidak kau cari. Kemudian apa? Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Bukan bisnis saudara, tapi saudara menikmati itu. Amin. Dan dikatakan, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Waktu Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, saudara ingat itu? Hanya dia terima 5 roti dan 2 ikan. Dan jangan bilang itu ikan paus, karena itu di atas bukit. Dan rotinya juga bukan roti raksasa, roti biasa. Dan waktu Tuhan terima 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Dia mujizat terjadi. Alkitab mengatakan, sampai semua mereka kenyang. Saudara dan saya sekarang di tanah perjanjian, Promised Land. Saudara pasti makan dan kenyang. Dan kalau itu terjadi, Tuhan bilang, jangan engkau lupakan Tuhan Allah. Amin. Alasan saudara diberkati bukan karena saudara. Alasan saudara dan saya diberkati karena Yesus sudah bayar semua itu bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau sudah menyadarkan kami bahwa kami hidup di dalam tanah perjanjian itu. Kami sudah sampai ke situ karena kami sudah bersama dengan Engkau. Kami sudah menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Apa yang Engkau terima, kami terima Tuhan. Tubuh-Mu yang sempurna itu pun kami terima Tuhan. Tubuh kami menjadi seperti tubuh-Mu Tuhan. Pikiran kami menjadi pikiran-Mu Tuhan. Seperti pikiran. Terima kasih Bapa. Dan biarlah semua jemaat di tempat ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, menyadari betapa berharganya mereka di mata-Mu. Dan mereka sudah sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah di perjanjian lama, susu dan madu. Dan Yesus pernah berkata, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Amin.